Shalom, selamat Natal. Saya bersuka cita, saudara-saudara, karena kita ada dalam minggu-minggu Advent terakhir ya. Jadi saudara-saudara, memang saya mau sampaikan, saya dalam program inspirasi Natal ini memang tidak terfokus pada kalender gereja ya, karena fokus saya lebih kepada perikop demi perikop atau ayat demi ayat yang kita baca dalam kitab Matius ya. Dan malam ini kita akan belajar tentang mari ikutlah aku. Tentu topik ini masih bisa kita hubungkan dengan topik Natal ya. Jadi mari saudara-saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati kesempatan yaitu belajar firman Tuhan. Sebuah ini karena pertolongan dan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Sehingga malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, bahkan menginspirasi kami sehingga kami semakin hari semakin diteguhkan, semakin dewasa, bertumbuh sempurna sama seperti Kristus. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami, menolong kami, mengurapi kami, membimbing kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar dalam kendali Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hati kami sudah siap, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita akan baca Alkitab kita. Sekali lagi, topik kita malam hari ini, mari ikutlah aku. Aku di sini artinya Tuhan Yesus ya. Itu adalah pernyataan Yesus yang saya kutip dari ayat yang ke-19. Tapi sebelumnya, mari kita baca ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua saudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Saudara, tadi malam kita belajar di ayat yang 12 sampai 17 secara khusus ditegaskan di situ. Kita tahu bahwa Yesus pergi ya di wilayah Galilea ya. Dan di sana dia mulai memberitakan berita bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita sudah membahas itu tentang kerajaan Allah sudah dekat. Itu sebabnya kemarin kita tidak mempertegas itu ya. Karena kita sudah belajar itu. Dan malam ini kita fokus pada ayat yang ke-19, yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan manusia." Jadi kita tahu bahwa Yesus saat itu ada di Galilea, kemudian Yesus berjalan, ya. Dia melihat dua bersaudara di situ, yaitu Simon yang disebut Petrus, kemudian Andreas, saudaranya. Mereka sedang menjala ikan di situ. Ya, karena memang ya mereka adalah nelayan. Lalu Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saya yakin saudara-saudara,
ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam konteks ini, yaitu kenapa ya Simon dan Andreas mengikut Yesus begitu saja? Sepertinya dalam konteks ini tidak ada lobby-lobby. Ya memang nanti pada kitab lain kita lihat bahwa Yesus mengadakan ya memerintahkan mereka menebarkan jelanya, lalu mereka mendapat ikan banyak, sehingga ketika Yesus berkata mari ikutlah aku, lalu mereka ikut ya. Jadi memang kita harus melihat konteks Markus 1:16 dan Lukas 5-11 ya. Di situ nanti kita akan melihat alasan atau esensinya mereka mengikut Yesus. Nah, yang menarik yang saya lihat di sini ya, baik dari Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka langsung mengikuti Yesus. Kita tidak bisa menemukan informasi yang begitu detail apakah mereka sudah kenalan sebelumnya dengan Yesus, tapi tidak ada bukti untuk itu ya. Tapi yang pasti kalau kita dilihat perikop yang lain ya, karena ketika Yesus memerintahkan mereka menebarkan jalannya dan apa yang diperintahkan oleh Yesus itu benar, dan mereka melihat bahwa nah orang ini bukan orang biasa. Jadi mereka mengikut Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus itu bukan orang yang biasa-biasa. Lalu mereka mengikut Yesus. Menarik sekali saudara, ada pernyataan ini juga saya yakin ini juga memengaruhi mereka ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita tahu saudara, pada zaman itu profesi nelayan itu bukan profesi yang sangat dimuliakan. Dan kebanyakan orang-orang yang jadi nelayan itu adalah orang-orang yang kurang berpendidikan. Artinya mereka kelompok yang dimarginalkan pada saat itu. Nah, ini ada satu tokoh datang kepada mereka lalu berkata, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Tentu mereka melihat ada satu profesi yang berbeda. Yang tadinya mereka hanya menjala ikan, sekarang mereka menjala manusia. Lalu itu sebabnya mereka meninggalkan semuanya. Yakobus dan Yohanes mereka tinggalkan semua, termasuk ya ditinggalkan ayahnya. Mereka mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus. Mereka meresponi panggilan Yesus. Dan mereka menjadi penjala manusia. Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari ajakan Tuhan Yesus ini? Yang pertama yang saya lihat di sini adalah perubahan hidup. Sekali lagi. Yang pertama saya lihat di sini ada perubahan hidup. Ketika mereka mengikut Yesus, hidup mereka tidak sama lagi. Hidup mereka berubah. Gaya hidup mereka berubah. Ada perubahan hidup ketika mengikut Yesus. Yang kedua saya lihat di sini adalah peningkatan kualitas hidup. Jadi yang pertama tadi hidupnya berubah lebih baik, kemudian kualitasnya juga semakin meningkat. Mereka ini yang tadinya hanya penjala ikan, mereka adalah kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Sekarang mereka dirubah menjadi penjala manusia. Mereka mengikut Yesus. Mereka menjadi murid guru yang begitu luar biasa pada saat itu. Ya,
menjadi murid rabi yang sangat terkenal itu memiliki nilai plus pada saat itu, memiliki added value saat itu. Itu sebabnya mereka dari kelompok yang dimarginalkan naik menjadi satu komunitas yang dibanggakan pada saat itu. Semua orang mengikut rabi, ya, pengikut rabi tentu. Mereka tidak disebut lagi nelayan, mereka disebut murid Yesus. Jadi mereka nelayan, ya, ada kualitas hidupnya naik, mereka menjadi seorang murid. Jadi saudara-saudara, apa yang mau saya katakan malam ini bagi kita saudara? Yesus memanggil saya dan saudara, ya. Malam ini saya buat temanya, mari ikutlah aku. Ini saya kutip dari perkataan Yesus. Perkataan ini berlaku bagi kita semua. Ya, Yesus sedang memanggil saya dan saudara. Yesus memanggil saya dan saudara menjadikan kita menjadi penjala manusia. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus jadi pendeta, ya. Tapi kita bisa semua menjadi penjala manusia. Sekali lagi saya katakan, ketika kita meresponi panggilan ini, kita semua bisa menjadi penjala manusia. Yaitu dengan bagaimana? Ya tentu dengan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Ya. Yang mau saya tegaskan di sini saudara-saudara, ketika kita meresponi panggilan ini, ya, yang pertama, maka pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, ketika kita meresponi panggilan Yesus ini, maka ada perubahan dalam hidup kita. Setiap orang yang mengikut Yesus, setiap orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi, hidup mereka pasti berubah. Maka saudara-saudara, seperti yang beberapa kali saya tegaskan dalam inspirasi Natal ini, bila hidup saudara tidak berubah, sudah Natal bertahun-tahun, tapi hidupnya nggak berubah, mungkin kamu hanya ikut gereja, tapi belum ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Kita melihat ketika orang meresponi, ketika Simon, Andreas, Yakobus, ya, dan Yohanes meresponi Yesus ini, ada perubahan hidup mereka. Demikian juga kita harusnya ada perubahan hidup. Setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan Yesus, ada perubahan hidupnya. Hidupnya pasti berubah. Kalau berdasarkan 2 Korintus 5, kita dikatakan ciptaan yang baru. Karena apa? Sudah ada pemilik baru dalam hidup kita ini, Yesus Kristus. Karena Yesus adalah pemilik hidup kita, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka saya katakan malam ini saudara-saudara, bila hidup saudara belum ada perubahan, mungkin saudara sudah mau berubah tapi tidak bisa berubah. Mari datang pada Yesus. Dia sanggup mengubah hidup saudara menjadi lebih baik. Yang kedua yang mau saya tegaskan, sama seperti murid-murid, ketika mereka mengikut Yesus, kualitas hidup mereka semakin naik, kualitas hidup mereka semakin naik. Saya tidak sedang promosi ketika saudara ikut Yesus langsung naik jabatan, bukan seperti itu. Tapi ada peningkatan kualitas hidup. Hidup Anda semakin baik. Karena apa? Hidup Anda diperbaharui dengan firman Tuhan. Hidup Anda semakin hari semakin disempurnakan. Itu sebabnya kualitas hidupnya semakin baik. Maka saudara-saudara, kalau kualitas hidup kita biasa-biasa saja, tapi sudah Natal berkali-kali, nah itu perlu dipertanyakan itu. Apakah sudah benar-benar meresponi panggilan Yesus? Kita harus memiliki kualitas hidup yang baik. Karena apa? Kita dijadikan bukan penjala ikan.
tapi menjadi penjala manusia, jiwa-jiwa yang berharga. Kalau sebelumnya murid-murid Yesus, mereka ada kelompok yang dimarginalkan. Pada saat itu, mereka ada dalam kelompok yang dibanggakan orang. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita ini menjadi penjala manusia, maka kita harus memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana orang mau mengikut saya dan saudara kalau hidup kita biasa-biasa saja? Kita harus punya nilai tambah. Hidup kita harus berbeda dengan yang lain. Lagi-lagi saudara, saya tidak mau mengukur dengan materi. Karena bisa saja orang yang mungkin di luar Yesus, orang yang bukan percaya lebih banyak materinya. Tapi sini berbicara kualitas hidup. Ini lebih berbicara karakter. Lebih berbicara kepribadian. Karena uang itu bisa lenyap. Harta saudara pun mungkin tidak bisa dilihat orang semua. Karena di rekening semua tidak tahu. Tapi yang dilihat orang itu adalah karakter. Ketika kita mengikuti Yesus, kita dijadikan ciptaan yang baru. Maka sesuatu yang baru itu datang, maka kualitas hidup kita semakin hari semakin diperbaiki, semakin dibaharui. Sehingga kita semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Itu sebabnya kita ketika kita mau mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan yang lama-lama. Sama seperti murid-murid yang sini. Mereka tinggalkan semua yang lama-lama itu. Mari tanggalkan hidup kita yang lama. Jangan disayang-sayang hidup yang lama. Hidup yang lama itu membuat kualitas kita makin menurun dan menurun. Mari kita mengenangkan hidup yang baru. Hidup dalam Kristus. Sehingga kualitas hidup kita itu semakin hari semakin naik. Semakin naik. Semakin naik. Malam ini saudara-saudara, saya dan saudara dipanggil oleh Yesus. Yesus berkata kepada saudara, mari ikutlah. Maka ketika kita mengikuti Yesus, yang pertama, hidup kita pasti berubah. Hidup saya dan saudara pasti diubahkan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Karena kita adalah ciptaan yang baru, kita semakin hari semakin disempurnakan dalam Kristus, maka kualitas hidup kita pun semakin meningkat. Karena apa? Karakter kita dibaharui semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya, maka kita memiliki hidup yang berbeda. Hidup menjadi terang bagi orang lain. Karena apa? Saudara dan saya tidak lagi dipanggil menjadi penjala ikan. Kita dipanggil menjadi penjala manusia. Maka kita harus punya kualitas hidup yang baik. Supaya ketika kita menjangkau orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang kita. Ini tentu masih berhubungan dengan inspirasi Natal yang kemarin. Dengan kualitas karakter itulah kita menerangi mereka supaya mereka bisa melihat terang yang ajaib itu. Dengan kualitas karakter itulah kita bisa menjala mereka, kita menjangkau mereka supaya mereka bisa melihat terang yang ajaib. Malam hari ini saudara-saudara, mari kita ikut Yesus. Hidup saya dan saudara pasti berubah. Kualitas hidup saya dan saudara pasti semakin naik, semakin naik. Karena kita dijadikan semua menjadi penjala manusia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau bersama-sama meresponi panggilan Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan
Karena ketika kami tahu, ketika kami ikut Tuhan, hidup kami pasti berubah. Sama seperti murid-murid hidup mereka berubah, demikian juga kami berubah. Sama seperti murid-murid kualitas hidup mereka berubah, mereka dijadikan penjala manusia. Demikianlah kami juga. Kualitas hidup kami semakin hari semakin baik, semakin disempurnakan sama seperti Kristus, supaya kami bisa menjadi penjala manusia, supaya kami bisa menjadi terang bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kegelapan, dan mereka bisa melihat terang yang ajaib itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara bagi kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami menyerahkan seluruh total hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, dan kami bisa besok pagi bangun tanpa kekurangan apapun. Oleh sebab itu, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah mendukung channel ini melalui like-nya. Terima kasih sudah like video ini. Saya percaya karena Bapak Ibu diberkati lewat pengajaran firman Tuhan dalam channel ini, saya mendorong Bapak Ibu supaya juga membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, biar mereka juga diberkati. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menyaksikan video pengajaran firman Tuhan dalam channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan pengajaran firman Tuhan dalam channel ini. Sekali lagi saya Dr. Tolo mengucapkan selamat Natal bagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Bye-bye.